Rabbi faghfir li dhunubi bi barakatil hadi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang memberikan petunjuk, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di majlis seperti ini, majlis yang dibacakan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuan intinya adalah supaya kita mengikuti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah supaya kita meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak ada keinginan meniru kehidupan Nabi, mencontoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang-orang yang mulia yang ada di zaman kita dan orang-orang mulia yang sudah mendahului kita, mereka berlomba-lomba untuk mencontoh akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mau mengikuti jalur orang-orang yang mulia, maka jalur siapa yang mau akan kita ikuti? Sehingga dikatakan pernah pemimpin pemuda-pemuda yang mulia, pemuda-pemuda penghuni surga, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah berkata, "Sa'altu khali," saya pernah bertanya kepada pamanku, saudara dari ibuku, Hind bin Abi Halah. Ini adalah saudara daripada Siti Fatimah, dari ibu Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah itu kawin dengan Nabi, itu statusnya itu janda, sudah punya anak. Jadi ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki putra-putri, di antaranya Sayyidatuna Fatimah, maka anak Siti Khadijah dengan anaknya hasil kawin dengan Rasulullah itu saudara seibu berarti. Di antara saudaranya Siti Fatimah yang seibu ini ada yang bernama Hind bin Abi Halah. Jadi pamannya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ini. Paman dari sisi ibu. Terkenal pamannya ini suka mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Hasan bertanya kepada pamannya, "Bagaimana perangai kakekku Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akhlak datukku Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Memang Sayyidina Hasan benar-benar kepingin tahu bagaimana kehidupannya Nabi dulu itu. Maka diceritakan oleh pamannya, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatala'la wajhu tala'lu al-qamari lailatal badr." Datuk kamu, kakek kamu itu orang yang betul-betul tampan, luar biasa. Badannya itu sigap, ya, tegap, tinggi, luar biasa. Kemudian wajahnya itu mengeluarkan cahaya bagaikan bulan purnama yang bersinar terang, sallallahu alaihi wasallam. Disifatkan dengan sifat yang sangat banyak sekali. Kemudian Sayyidina Hasan itu menutupi apa yang dia dengar dari pamannya ini, ditutupi, tidak dikabari. Siapa yang tidak dikabari? Saudaranya, adiknya Sayyidina Husain. Tidak tak kabari Husain, ya, tak simpen dewe ini cerita ini, ya. Sampai beberapa saat tidak dikabarkan kepada Sayyidina Husain. Kemudian diceritakan kepada Sayyidina Hasan, "Wahai Husain," katanya, "kamu tak kasih tahu tentang sifatnya datuk kita Muhammad itu. Nabi Muhammad datuk kita itu sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini." Kata Sayyidina Husain, "Saya sudah tahu," katanya. "Kok bisa tahu?" "Sini, ana juga tanya sama abah," katanya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini tanya sama paman, adiknya tanya langsung sama abahnya. Diceritai, datuk kita itu Muhammad itu begini. Lebih panjang ceritanya, sifat-sifatnya. Loh, kok lu ngerti nih adik saya ini, ya?
Banyak diceritakan, luar biasa panjang lebar. Sampai-sampai Sayyidina Husain itu tahu cara masuknya Nabi ke rumah itu bagaimana, kaki kanan dulu, baca doanya apa, kemudian mengucapkan salam, baca bacaan apa yang dibaca oleh Rasulullah, tahu semua. Ketika keluar dari rumah bagaimana. Sayyidina Hasan tidak tahu ketika itu. Sampai dijelaskan dengan perinci oleh Sayyidina Husain dan tidak ditinggalkan sedikit daripada sifat Nabi Muhammad SAW kecuali telah disifatkan oleh Sayyidina Husain dari ayahnya Ali bin Abi Thalib. Di antara yang ditanyakan oleh Sayyidina Husain kepada abahnya, dikatakan kana idza awa ila manzilihi, Nabi itu kalau masuk ke rumahnya jazza'a dukhulahu thalathata ajza, membagi waktunya menjadi 3. Kalau sudah nyampe rumah dibagi 3 waktunya sama Rasulullah. Juz'an lillah, satu bagian untuk Allah, ibadah, salat, zikir. Juz'an li ahli, bagian yang kedua dikhususkan untuk istrinya, ngobrol sama istri, bercanda dengan istri, kemudian berkumpul dengan istrinya sebagaimana suami istri. Wa juz'an li nafsih, dan sebagian yang terakhir untuk pribadinya Nabi SAW. Mungkin Nabi itu mau istirahat atau mau tidur sedikit misalnya. Jadi kalau sudah nyampe rumah itu waktunya itu dibagi, ya. Bukan seperti kita nyampe rumah langsung, wis ojo ganggu aku, apa turu. Tidak seperti itu Rasulullah itu. Tapi dibagi. Bagian untuk Allah ada, bagian untuk istrinya ada dan keluarganya, bagian untuk dirinya sendiri ada, diatur betul sama Rasulullah SAW. Karena itu Nabi pernah bersabda, inni la akhwafukum billah, saya ini manusia yang paling takut kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir, tapi walaupun saya ini manusia yang paling takut kepada Allah, bukan berarti saya puasa terus seumur hidup, enggak. Ya saya kadang puasa, kadang-kadang saya enggak puasa. Wa usalli wa argud, kadang-kadang saya sholat, kadang-kadang saya tidur. Bukan enggak tidur sama sekali. Wa atazawwajun nisa, dan saya kawin dengan perempuan, kata Rasulullah SAW. Jadi diatur oleh Nabi SAW, sehingga ketika ada satu sahabat yang menghabiskan malamnya untuk Allah, beribadah kepada Allah, sampai istrinya ini cerita kepada istri Nabi, tolong sampai nopo bojoku iku salat tok helek bengi, ndak direken aku lek bengi. Disampaikan sampai Rasulullah, ya Rasulullah, ada istrinya fulan datang ceritanya begini begitu, panggil katanya. Dipanggil sahabat, kamu kalau malam ngelakukan apa? Alhamdulillah ya Rasulullah, saya sholat, saya baca Quran, saya zikir. Terus istrinya gimana? Ya istri saya biar ibadah juga sendiri. Dipikir dapat pujian dari Rasulullah, ya ternyata ditegur sama Nabi. Ya, istri kamu itu butuh waktu, diri kamu juga butuh waktu untuk istirahat. Jangan di full mulai maghrib sampai subuh, sholat, baca Quran, zikir. Bukan seperti itu ajaranku, katanya Nabi SAW. Untuk Allah ada waktunya, untuk keluargamu, istrimu ada waktunya, untuk istirahat harus ada waktunya juga. Diatur sama Rasulullah SAW. Mari ngono wis ndak teko meneng sing wedok ndak laporan meneng. Begitulah Nabi SAW mendidik akhlak para sahabat, sehingga ketika Nabi duduk bersama sahabat Muadz ibni Jabal radhiyallahu an, beliau berkata, saya pernah duduk dengan Nabi, kemudian Nabi itu mewasiatkan beberapa hal kepada saya. Nabi mengatakan, ya Muadz, wahai Muadz, usika bittiqaillah, saya wasiatkan kepada kamu untuk selalu bertakwa kepada Allah. Wasidqil hadis, kalau ngomong yang jujur, ojo goroan, ojo suka goro. Wal wafa' bil ahdi, kalau janji ditepati, jangan diingkari. Wa adail amanah, kalau mendapatkan amanat, lakukan amanat, gunakan amanat itu dengan sebenar-benarnya.
Wa tarkil khianah, jangan sampai berkhianat. Wa hifdzil jar, tetangga-tetangga dijaga hatinya, jangan sampai tersinggung, jangan sampai ada yang terganggu. Wa rahmatil yatim, kalau ketemu dengan anak-anak yatim, sayangi, bantu mereka. Walinil kalam, kalau ngomong yang halus, jangan berak-berok, jangan kasar. Wa badlis salam, kalau ketemu orang ucapkan salam. Mari ngono nun sewu ndak apa-apa. Ojo nun sewu tok ndak ate salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nun sewu, nggih monggo gitu. Badlis salam, ini wasiatnya Nabi. Wa husnil amal, kalau kerja urusan sama manusia yang baik. Jangan ngimami di masjid, adzan di masjid, hadir majelis, lek urusan ambek menungso ruwet tak bayar-bayar utangi. Percuma sampean dadi imam, percuma sampean ceramah, percuma sampean muadzin, tapi lek utangi tak bayar-bayar. Wong males kabeh kerja urusan ambek sampean ya. Wa gisaril amal, jangan terlalu banyak mimpi, angan-angan. Wah, aku kabeh bangun niki, aku kabeh tuku sawah kabeh. Jangan terlalu banyak angan-angan kata Nabi. Waluzumil iman, jaga iman kamu. Wa tafaqquh fil Qur'an, jadikan Al-Qur'an itu bagaikan buah-buah yang kamu makan setiap hari. Jadikan makanan Al-Qur'an itu setiap hari. Wa hubbil akhirah, cinta rumah akhirat, bukan cinta dunia. Rumah akhirat itu yang dicintai. Wal jaza' minal hisab, hati-hati dengan perhitungan amal nanti di hadapan Allah. Wa khafdil janah, kalau menghadapi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, letakkan sayapmu dalam arti yang tawadhu, yang rendah, merendah diri. Ojo ndegek ae ning ngarepe wong. Yo, aku ustaz misalnya, aku kiai, aku misalnya kaji misalnya, aku kaji ping do wisan misalnya. Khafdil janah, yang tawadhu, yang rendah diri. Wa anhaka an tasubba hakiman, saya larang engkau wahai Muadz untuk mencaci maki. Au tukadzib sadigan, orang yang jujur kamu anggap bohong. Au tuti'a athiman, menuruti sesuatu atau orang yang berbuat dosa. Au ta'siya imaman adilan, ada pemimpin yang adil kamu tidak mengikuti perintahnya. Au tufsida ardon, atau engkau merusak bumi ini, ciptaan Allah ini. Jangan membuat kerusakan. Sampai-sampai Nabi menyatakan, takutlah kamu kepada Allah walaupun itu di dalam perkara batu. Batu itu disuruh takwa sama Allah. Artinya kalau batu itu bukan milik kamu, jangan diambil. Orang dulu itu kalau istinja, kalau cebok itu pakai batu. Kalau batu itu ada di halamannya orang, tidak boleh diambil. Harus izin dulu. Wasyajarin wa madarin, jangan sampai kamu mengambil tanaman walaupun sekecil apapun dari rumah orang. Biasanya wong-wong iki kebiasaan ya. Ana tanemane wong dijupuk, ndak ate ngomong wis puklek-puklek ibu-ibu biasanya. Tapi gawe jangan, tapi gawe apa? Ndak ate ngomong moro muklek-muklek. Haram ini. Izin dulu. Lek wong lanang biasanya ndolek selilit. Ngetok selilitan ya, atau berseni kuping. Haram kalau itu ada di latare wong, halamannya orang. Au madarin, atau tembok-temboknya rumahnya orang ini diuyui, atau tangannya rusuh di toilet-toiletno di temboke wong. Haram katanya Nabi. Yang takut sama Allah itu nanti dituntut itu sekecil apapun. Wa antuhditsa likulli dzambin taubatan, hendaknya setiap engkau melakukan satu dosa, setelah itu langsung lakukan taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa itu sembunyi-sembunyi, maka tobatnya sembunyi-sembunyi, jangan sampai diketahui orang. Kalau dosa itu kamu lakukan di hadapan manusia, maka tobatnya di hadapan manusia. Ini didikannya Nabi kepada para sahabat. Dari mana Nabi mendapatkan ilmu ini, akhlak ini? Padahal Nabi kecilnya ditinggal sama abah sama ibunya ya. Biasanya anak yatim itu uripe ndak karuan, ndak keurus. Tapi buktinya Nabi ini luar biasa akhlaknya, didik sahabat-sahabat sehingga mereka menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Dari mana ilmunya Nabi ini?
mondok di endi? Daftar di madrasah mana Rasulullah ini? Gurunya siapa? Kiai siapa gurunya? Maka Nabi menyatakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang mendidik aku adalah Tuhanku langsung, Allah Subhanahu wa taala. Fa ahsana ta'dibi, maka Allah sebaik-baik zat yang memberikan pendidikan. Karena itu lek kabeh nyuntuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau nyuntuh Rasulullah sallallahu alaihi. Bagaimana orang-orang mulia itu lomba-lomba nyuntuh Nabi, kita ini siapa? Tidak mau nyuntuh Rasulullah itu. Ya. Karena itu mari ya dengan acara-acara seperti ini kita kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali menelaah daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk kepada kita agar supaya dapat mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqamah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan pada puncaknya mudah-mudahan kita mendapatkan barakah daripada majelis ini, kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Sengaja pengajian bulan ini kita baca maulid dan menceritakan sedikit tentang Nabi, mumpung mauludnya sisa-sisa ya. Mudah-mudahan panjang umur, bisa ketemu di bulan maulid di tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik lagi, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.